Pagi hari ini saya akan sharing berbagi dengan saudara semua satu pengajaran firman Allah yang pagi ini saya berikan judul Memahami Kasih Tuhan. Pengajaran ini menurut saya penting untuk kita semua dengar, kita pahami dan kita mesti mengerti tentang kasih Tuhan itu yang tak terbatas dalam hidup kita. Nah, yang menjadi masalah adalah seringkali parameter kita yang salah dalam kita menilai, mengukur kasih Tuhan. Lalu udah sedikit atau banyak orang Kristen mulai kecewa, mulai pahit sama Tuhan, mulai menyalahkan Tuhan. Orang mulai berkata, kok Tuhan, dia merasa gini, kok Tuhan gak sayang lagi, kok Tuhan gak kayak dulu ya sama saya. Nah, parameter apa yang kita pakai untuk mengukur kasih Tuhan? Seringkali kita pakai perasaan kita. Kita gak boleh jalani iman Kristen kita percaya pada Tuhan, tapi perasaan kita jalan terus. Iman kita dipermainkan dengan perasaan. Nah, mari kita belajar pagi ini betapa pentingnya untuk kita sama-sama memahami tentang kasih Tuhan, supaya enak kekristenan kita. Kekristenan yang bertumbuhnya benar gitu, bukan kesasar atau salah dalam pertumbuhan, tersesat dalam pertumbuhan. Benar tumbuhnya. Kasih kita pun benar kepada Tuhan. Tambah hari, tambah cinta Tuhan. Itu harapannya Tuhan dalam hidup setiap kita. Mari langsung kita baca ayatnya. Ayat yang beberapa kali, mungkin ayat yang sama saya angkat sama saudara. Saya kembali munculkan ayat ini tentu dengan angle yang berbeda. Saya bagi sama saudara memahami kasih Tuhan. Maliaki pasal 1 ayat yang kedua. Ayo Bapak Ibu Saudara, kita akan sama-sama membaca ayat ini ya dengan keras. 1, 2, dan 3. Aku mengasihi kamu, firman Tuhan, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Bukankah Esau itu kakak Yakub? Demikianlah firman Tuhan, namun aku mengasihi Yakub. Bapak Ibu Saudara, sebelum saya coba bagikan PowerPoint yang pertama, sebelum saya munculkan bagian pertama yang saya sempat gak tulis ya, saya mau sampaikan begini sama saudara. Disadari atau tidak bahwa ternyata Tuhan itu mengasihi anak-anaknya gitu ya. Bahwa dari ayat yang kita baca tadi, Maliaki 1 ayat 2, Tuhan itu mengasihi anak-anaknya. Kalau kita adalah umatnya, saya mau katakan lewat ayat ini bahwa Tuhan itu mengasihi kita sebagai umatnya. Dan ternyata yang terjadi adalah kita ini anak-anaknya, atau kita ini adalah umatnya Tuhan. Tetapi kita ini merasa gini, sedang tidak merasa dikasih Tuhan. Tuhan mengasihi anak-anaknya, saya ulang, Tuhan ternyata sangat mengasihi kita umatnya. Tetapi respon kita ini berkata begini, tapi saya gak merasa sedang dikasih oleh Tuhan. Dan ternyata hal seperti ini itu pernah terjadi dalam kehidupan bangsa Israel yang adalah umat Allah. Di masa perjanjian lama pada zamannya Nabi Maliaki, di mana umat Israel mengalami perkara yang sama yang hari-hari ini juga kita mengalami, merasa saya sedang nggak merasa Tuhan mengasihi saya. Karena kita dipermainkan perasaan kita dengan segala macam kesukaran, dengan segala macam kesulitan yang kita hadapi gitu loh saudara. Mari kita lihat dalam ayat ini. Dalam Maliaki pasal 1 ayat yang kedua dari ayat yang barusan kita baca, boleh dimunculkan sama multimedia. Perhatikan baik-baik. Di ayat ini Tuhan itu menyatakan satu statement kepada umatnya. Tuhan itu sedang membuka hatinya, lalu dia menyatakan perasaan di hatinya kepada umatnya. Bagaimana perasaannya Tuhan kepada umatnya? Ini perasaannya, dia berkata begini, Tuhan, aku mengasihi kamu. Itu perasaan di hati Tuhan. Hai umatku, aku mengasihi kamu, aku mencintai kamu. Firman Tuhan, kata Tuhan. Tapi Anda lihat bagaimana respon umat Tuhan yang ditunjukkan kepada Tuhan. Mereka langsung refleks. Dan itu sebetulnya saya menilai dari jawaban ini, mereka ada pakai mikir kok. Ini reaksi yang sebenarnya. Saya mau berkata, ini adalah yang dirasakan sebenarnya sama umat Tuhan. Bahwa mereka berkata begini, dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami.
Ini perasaan yang sebenarnya sedang dirasakan oleh umat Allah pada zamannya Nabi Maleakhi. Kalau saya mau bilang sama saudara, reaksi yang dikatakan umat Allah ini menunjukkan ketika Tuhan berkata, aku mengasihi kamu. Tapi reaksi mereka menunjukkan, kami sedang tidak merasa dikasihi Tuhan. Kapan engkau mengasihi kami? Dan ternyata ini terjadi loh pada umat Tuhan. Dan hari-hari ini saya tidak mengerti, saya tidak tahu apakah saudara pernah mengalami seperti ini. Bahwa kebenaran firman berkata Tuhan mengasihi kita. Tapi respon kita berkata, tapi kayaknya saya nggak merasakan kasih Tuhan tuh Pak. Ini kan yang kita rasakan. Coba Anda lihat pada PowerPoint yang pertama saya bagi sama saudara. Saudara dengar baik ya, ini penting. Disadari atau tidak bahwa pergumulan dari banyak orang Kristen atau orang percaya kepada Tuhan di mana-mana di seluruh dunia. Mungkin saya ulang kalimatnya sekali lagi. Disadari atau tidak bahwa ternyata pergumulan dari banyak orang percaya di mana-mana di seluruh dunia adalah krisis keyakinan akan kasih Tuhan. Walaupun kita sama-sama tahulah di mimbar gereja di mana Anda bergereja, di mimbar gereja di mana kita digembalakan, hamba-hamba Tuhan, ya para pendeta, gembala kita, Bapak rohani yang kita cintai, itu seringkali menyampaikan di mimbar gereja. Dan kita setuju, itu kebenaran. Hamba Tuhan, gembala katakan, Tuhan mengasihimu dengan kasih yang kekal. Tuhan mengasihimu dengan cinta yang mati, dengan kasih yang mati. Karena dia rela korbankan nyawanya, berikan darahnya, ditumpahkan buat setiap kita. Cintanya cinta yang mati buat kita gitu loh. Hamba Tuhan mengatakan di mimbar gereja, kita ngerti itu dan saya ulang, kita setuju dengan kata hamba Tuhan gembala kita di mimbar gereja. Tetapi ternyata tidak cukup hanya setuju, amin. Yang terjadi begini pergumulan semua orang Kristen di seluruh dunia, di mana-mana. Ternyata di alam bawah sadar semua kita, mungkin termasuk saya juga dan Anda juga. Pergumulan kita begini. Krisis akan keyakinan akan kasih Tuhan. Tuhan betul gak sih mengasihi saya? Kayaknya enggak tuh. Buktinya apa? Saya banyak masalah. Realita yang kita hadapi, doa-doa saya belum dijawab, dikabulkan oleh Tuhan. Ada banyak orang Kristen sebetulnya setuju mengaminkan bahwa Tuhan mengasihi kita. Kita ngerti itu. Tetapi di alam bawah sadar kita ternyata semuanya kita rata-rata masih bergumul, ya, masih mengalami krisis akan kepercayaan, keyakinan akan kasih Tuhan. Masih banyak mempertanya gini, Tuhan mengasihi saya gak sih? Saya mau tunjukkan buktinya sama saudara. Di Alkitab itu ada contoh yang model kayak umat Tuhan. Ya, ada seorang yang sakit kusta, kustanya parah, penuh kusta. Kustanya akut. Coba saya baca saja dengan cepat ayatnya supaya tidak berlama-lama di pendahuluan ya. Lukas pasal yang kelima ayat 12 sampai 13. Ini saya baca ya, perhatikan ya. Saya baca. Pada suatu kali Yesus berada dalam sebuah kota. Di situ ada seorang yang penuh kusta. Kustanya parah, penuh kusta, kustanya akut. Gak tersembuhkan. Hari itu penyakit kusta. Dia datang minta tolong sama Tuhan. Ketika ia melihat Yesus, dikatakan apa? Tersungkurlah ia dan memohon, minta tolong. Perhatikan kalimat kata-katanya ini. Ini penting, pengajaran ini saya lepaskan, saya sampaikan sama saudara. Memahami kasih Tuhan hari-hari ini perlu disuarakan kembali sama saudara. Supaya krisis keyakinan akan kasih Tuhan itu sirna. Kita dipimpin oleh kasih Tuhan, mengalami penuh kasih Tuhan. Tidak bergumul terus, Tuhan mengasihi saya enggak sih? Nah, belajar dari sini. Dia minta tolong si kusta yang akut sakit kustanya berkata begini, Tuhan, lihat ini kata-katanya. Dengar kata-katanya, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Si kusta enggak berkata begini, Tuhan, jika Tuhan sanggup, enggak. Tuhan dapat mentahirkan aku. Si kusta enggak berkata, Tuhan, jika Tuhan sanggup. Apa yang saya mau sampaikan sama saudara? Orang kusta ini, dengar baik-baik, dia tidak meragukan kesanggupan Tuhan. Ya, orang kusta ini tidak meragukan kuasa Tuhan yang bisa tolong dia.
Makanya yang dia tanyakan kepada Yesus, Tuhan jika Tuhan mau, bukan Tuhan jika Tuhan sanggup. Dia percaya kepada kesanggupan Tuhan. Apakah Tuhan mau Tuhan mentahirkan aku? Lihat ayat 13. Lalu Yesus mengulurkan tangannya. Amazing, luar biasa. Menjamah orang itu dan berkata, aku mau. Aku mau, jadilah engkau tahir. Dan seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Yang menarik di sini, orang sakit kusta ini nggak meragukan kemampuan Tuhan. Ini kan yang terjadi pada kita kan. Saya yakin, saya percaya dengan apa yang saya katakan. Karena saya gembala. Saya cukup mensurvei dan tahu kondisi orang Kristen jemaat. Karena saya menggembalakan sekian ratus jemaat Tuhan. Jadi saya tahu. Rata-rata orang Kristen itu yakin akan kuasa Tuhan. Rata-rata di antara saudara yang mendengar firman Allah, engkau percaya betul kuasa Tuhan tak terbatas. Engkau percaya kesanggupan Tuhan menolong hidupmu. Tapi persoalannya di mana Anda ragu? Anda meragukan kasihnya Tuhan, besarnya kasih Tuhan dalam hidupmu. Itu kan yang Anda ragukan. Kita krisis keyakinan, meyakini besarnya kasih Tuhan dalam hidup kita. Ini problem loh. Saya ulang, ini masalah kita orang Kristen. Percaya Tuhan itu besar, punya iman Tuhan sanggup dengan kuasanya menolong hidup kita. Karena kita percaya sebesar apapun masalah kita, kita yakin kuasa Tuhan jauh lebih besar. Loh, kita percaya itu, kita yakin itu. Tapi di alam bawah sadar kita krisis. Kita bergumul meyakini betapa besarnya kasih Tuhan dalam hidup kita. Kenapa begitu? Jawabannya saya kasih tahu di sini. Lihat PowerPoint berikutnya. Saudara, ternyata ada banyak orang Kristen, orang percaya dikasihi Tuhan itu baru sebatas pengetahuan. Belum menjadi kepercayaan di hati. Ini problem. Ini masalah kita bersama. Ini pergumulan kita semua. Ya, karena ternyata betapa besarnya kasih Tuhan kepada dunia, betapa besarnya terutama kasih Tuhan kepada kita anak-anaknya. Sayang, betapa besar hebatnya kasih Tuhan sampai rela mati buat kita. Cinta buta Tuhan sama kita, berdosa kok diampuni dosa kita. Cinta buta, cinta mati dia sama kita, sampai korbankan nyawanya buat kita. Itu kan kasih yang betapa besar tak terbatas. Sayang, betapa besar dan tak terbatasnya kasih Tuhan, melebihi tingginya langit biru, lebih dalam dan lebih luas dari samudra. Kasihnya tak terukur itu hanya dimengerti sekadar di pengetahuan kita. Oh iya, kasihnya besar, tapi gak menjadi kepercayaan di hati kita. Kita meragukan itu. Makanya kita suka tanya, apakah iya sih Tuhan mengasihi saya? Makanya lihat gambar berikutnya. Tuhan sangat mengasihi kita, tetapi kita gak merasa sedang dikasihi olehnya. Ini kan problem. Saya tunjukkan 3 PowerPoint tadi itu problem. Ini masalah besar orang percaya. Ya, kasih Tuhan yang besar cuma di pengetahuan. Kita gak meyakini dalam hati kita bahwa Tuhan itu mengasihi kita, tapi kita percaya dia tak terbatas kuasanya. Itu kan problem. Tuhan sangat mengasihi kita, tetapi kita tidak merasa sedang dikasihi olehnya. Anda mau contoh? Seringkali kalau Anda misalnya quality time dalam doa dengan Tuhan, Anda masuk kamar, Anda membangun keintiman hubungan dengan Tuhan, Anda menyembah, Anda worship, Anda berdoa kepada Tuhan. Anda mungkin saat itu dilawat oleh Tuhan di kamar doamu, engkau dijamah oleh Tuhan. Dan saudara benar-benar merasakan hadirat Tuhan yang manis, yang indah dalam hidupmu. Sampai saudara merasa damai menyerbu hidupmu. Engkau merasakan sampai yang namanya ketakutan, kecemasan, kekhawatiran itu sirna hilang. Yang ada percaya kepada Tuhan. Tuhan hebat, Tuhan mengasihi aku. Tapi apa yang terjadi? Begitu ada amin, ada buka pintu kamarmu, dan saudara melanjutkan aktivitasmu. Ada kerja lagi, ada buat ini, buat itu lagi. Belum 5 menit berhenti doa. Belum 10 menit ada berhenti doa. Tiba-tiba pikiranmu, perasaanmu berkata begini, apa iya sih Tuhan mengasihi saya? Karena engkau lalu memikirkan, buktinya doaku belum dijawab. Anda melihat realita masalah yang ada yang belum ada jalan keluar. Pekerjaan Anda masih macet.
Anak-anakmu dalam persoalan rumah tangganya belum diberkati sama Tuhan. Lalu Anda mulai merasa bermain di perasaan. Kayaknya Tuhan jauh deh dariku. Merasa Tuhan jauh. Tadi barusan merasa Tuhan dekat. Dalam doa sampai ketakutanmu sirna yang ada damai dan sukacita. Baru 10 menit berhenti doa. Anda merasa sekarang, kayaknya aku rasa Tuhan jauh dariku. Rasa. Inilah persoalannya pergumulan kita. Krisis keyakinan bahwa betapa besarnya kasih Tuhan kepada kita. Saya sengaja menyampaikan, menyuarakan firman Allah ini untuk Anda punya dua perkara. Anda yakin dengan iman kita, Dia sanggup menolong kita. Kuasanya besar, kuasanya tak terbatas. Tapi yang kedua, dengan imanmu di hatimu, kau juga mesti meyakini betapa besar Tuhan mencintai saudara. Jangan seperti orang Israel, umat Allah. Coba kita kembali membaca Maliaki pasal 1 ayat yang kedua. Saya baca saja ayat ini, tolong perhatikan. Inilah yang terjadi pada orang Israel dan sering kali terjadi dalam hidup setiap kita. Saya baca ulang ya. Aku mengasihi kamu, firman Tuhan. Ini perasaannya hati Tuhan, curhat Tuhan. Aku cinta lo sama kamu, aku sayang sama kamu. Berkata, tetapi kamu berkata umat Israel, dengan cara bagaimana engkau mengasihi kami? Saudara pernah gak ngalami seperti yang dialami oleh Tuhan? Cintanya bertepuk sebelah tangan. Mau gini gak mau saudara ya. Gak gayung bersambut begitu ya. Pernah gak saudara mencintai seseorang, mengasihi seseorang, tapi ternyata orang itu tidak menyambut kasih saudara. Dia berbalik gak mengasihi saudara. Istilah lagunya orang dunia, sakitnya bukan cuma di sini, sakitnya di sana sini saudara ya. Kenapa? Karena dia berbalik dan mengasihi saudara. Saudara mengasihi dia. Kadang-kadang kita itu sebagai anak ya, papa kita mengasihi kita ya, mama kita mencintai kita. Hanya karena kita keliru sesuatu, kita salah, lalu orang tua kita marahin kita misalnya. Lalu kita merasa gini, papa gak sayang lagi sama saya, mama juga apalagi gak cinta lagi sama saya. Padahal di balik marahnya itu kan kasih. Anda mesti bisa bedakan ya, kasih dan dimanjakan itu beda loh. Beda. Dalam kasih itu ada disiplin. Dalam kasih itu ada ajaran, ada didikan. Nanti saya coba jelaskan sama saudara. Memanjakan, gak ada didikan, cuma dibikin seneng saja. Rusak nanti masa depannya. Nanti saya coba jelaskan. Tuhan itu gak pernah berjanji memanjakan kita, tapi mengasihi kita. Sebab itu di ayat ini dia berkata, aku mengasihi kamu. Sampai Tuhan berkata dalam ayat ini, karena umat Israel menunjukkan kapan kau mengasihi kami. Dengan cara bagaimana kau mengasihi kami. Tuhan katakan gini, bukankah Esau kakak Yakub? Kamu ingatkan Esau kakak Yakub? Demikianlah firman Tuhan, namun aku mengasihi Yakub bukan Esau. Kamu itu Yakub, harusnya aku mengasihi Esau, tapi kasihku aku berikan kepadamu. Karena aku cinta mati sama kamu, aku mengasihi. Itu perasaan hati Tuhan. Cobalah tangkap perasaan hati Tuhan pagi ini ke dalam hidupmu. Betapa besar Tuhan mengasihi saudara, tapi perasaanmu dipermainkan hidupmu. Kau berkata, masa iya sih, kapan sih Tuhan mengasihi saya? Hanya karena doamu belum dijawab. Hanya karena di depanmu sekarang sedang ada masalah. Perasaanmu yang mulai memimpin hidupmu berkata, ingat ya, perasaan kita itu kadang benar, tapi juga banyak salahnya. Perasaan kita itu gak bisa dipegang gitu dalam kehidupan kita. Nah sekarang saya menunjukkan bahayanya kalau kita gak memahami kasih Tuhan. Ukuran kita ini loh bahaya kalau kita salah mengukur kasih Tuhan. Apa sih parameter ya, alat ukur kita dalam mengukur kasih Tuhan? Ya, kalau Anda gak memahami kasih Tuhan, ini pasti ada masalah di parameter, di alat ukur. Saya tunjukkan yang pertama, bahaya yang pertama saudara ya. Saudara jangan mengukur kasih Tuhan itu dengan ukuran materi, dengan ukuran kenyamanan, dengan ukuran memanjakan hidup kita. Saya ulang, dengar baik-baik. Kalau perlu, apa istilahnya, Anda bisa screenshot. Kalau di TV Anda bisa foto ini, untuk ingat-ingatan buat saudara. Parameter kita harus benar. Kalau salah, ya semua salah. Kalau Anda pakai parameter yang salah mengukur kasih Tuhan, ya semua salah dong. Ibadah nanti salah, motivasinya buat ini sama orang salah juga. Mau korban salah, semuanya salah. Karena parameternya salah memahami kasih Tuhan.
Makanya saya catat sekali lagi, saya mau katakan sekali lagi. Jangan mengukur kasih Tuhan dengan ukuran parameter begini. Materi, kenyamanan yang memanjakan kita. Walaupun jujur ya Bapak Ibu Saudara, mungkin tanpa kecuali semua kita, manusiawi daging saya pun akan berkata sama dengan saudara. Maunya kita sesungguhnya adalah Tuhan itu memanjakan kita. Iya kan? Dimanjakan dengan materi. Itu kan sukanya kita. Itu mimpinya kita, itu maunya kita gitu loh. Kalau kita mau jujur, fair-fairan, semua kita tanpa kecuali manusiawi daging kita akan lebih suka bahwa Tuhan memanjakan kita dengan apa? Dengan materi, menyamankan hidup kita dengan semua fasilitas materi yang ada, dimanja-manja. Tadi saya mau bilang sama saudara bahwa Anda lihat saja PowerPoint ini, Anda lihat gambar berikutnya. Kasih Bapa yang begitu besar adalah saat Dia memberi apa yang sedang kita butuhkan dan bukan apa yang sedang kita inginkan. Ini saya kaitkan dengan kenyamanan, dimanjakan. Kita orang tua tentu kita mengasihi anak kita tapi bukan memanjakan anak kita. Saya berharap ini juga jadi pendidikan keluarga ya. Kalau Anda punya anak-anak yang mungkin belum mandiri, ya sudahlah pokoknya anak, Anda gak boleh memanjakan anakmu. Tiru firman. Tuhan sebagai Bapak kita pun gak pernah memanja-manjakan kita, menyaman-nyamankan kita dengan semua materi yang ada. Tapi kita mengasihi anak kita. Karena dalam kasih itu ada didikan. Dalam kasih itu ada ajaran. Dalam kasih itu ada disiplin. Kadang kita keras sama anak. Tapi bukan memanjakan. Anda pernah lihat gak? Anak-anak hasil produk dimanjakan sama orang tuanya. Rusak masa depannya. Jadi saya kasih tahu ya. Kalau hari ini engkau sedang memanjakan anakmu, stop, berubah. Bapak ibu, papa mama berubah. Jangan terus anakmu dimanja-manja, dipuja-puja terus. Kalau sekarang belum ada efek, masih kecil dia, masih sekolah. Belum kelihatan dampaknya. Tapi nanti ketika dia dewasa Anda akan lihat anakmu tidak bisa apa-apa. Tanpa sadar papa mama, ibu bapak, engkau sedang merusak masa depan anakmu. Sorry ya, kita orang tua gak hidup selamanya menemani anak kita. Ada waktunya kita kembali ke rumah Bapa di sorga. Kasihan anak produk dimanja, dia gak bisa apa-apa. Anda gak sadar merusak masa depan anakmu. Ya, saya selalu ngomong sama anak saya, anak nomor 1. Saya katakan apapun kalau itu yang menjadi kebutuhanmu, keperluanmu, mungkin itu besar sekali kebutuhannya, papa atau mama akan berjuang untuk memenuhi, memberikan keperluanmu. Selama itu keperluan, kebutuhan, mungkin besar sekali kebutuhannya. Kebutuhan, saya papamu ini akan berjuang untuk kasih sama kamu. Sedapat mungkin beri untuk kamu. Tapi saya juga ajar sama anak saya. Tapi gak semua yang kamu inginkan dalam hidupmu, papa itu akan beri sama kamu. Saya ajar anak saya. Saya dari kecil dididik oleh papi mami saya seperti itu. Papi saya udah almarhum, udah meninggal. Masih ada mami. Mami pun hari ini sebagai ibu gembala juga sedang dengar ini firman Allah. Jadi saya ngomong apa adanya. Saya ini didikan keras. Bayangkan, saya mau minta sepatu saja. Papi ngomong apa begini, atau mami ngomong gini, doa dulunya. Ya doa dulu, minta sama Tuhan. Saya dulu gak ngerti. Memang diajar doa gitu ya. Ketika saya umur 50 tahun perayaan kemarin, saya banyak ngobrol sama mami. Saya tanya yang saya penasaran. Mami berkata begini, sebetulnya suruh doa memang papi mami gak punya, gak ada apa-apa, masih perintisan pelayanan. Kasih sepatu ya, papi juga berdoa minta sama Tuhan. Tetapi ajaran dasar basic iman itu terpelihara di hati saya, di hidup saya sampai hari ini. Jadi kalau saya butuh apapun yang saya perlu dalam keluarga saya, dalam pelayanan, kebutuhan keperluan saya ngomong sama Tuhan. Saya gak ngomong sama orang. Walaupun kami di gereja, saya menggembalakan, ada pengurus gereja, orang-orang yang diberkati, saya bisa ngomong sebetulnya. Tapi selalu saya ngomong sama Tuhan. Kebutuhan saya serukan sama Tuhan gitu ya. Itu pun saya sampaikan sama anak saya. Bukan keinginanmu, dan semua keinginanmu ya tempo-tempo yang dia inginkan saya kasih. Tapi di situ ada disiplin loh, ada didikan. Saya itu didikan keras dari orang tua, dari papi saya.
Tapi kalau seandainya saya dimanja-manja, saya tahu saya nggak bisa di sini mengajar saudara. Saya bisa mengajar saudara, ini hasil didikan dari orang tua yang cukup keras, bukan dimanja-manja. Makanya saya sarankan, saya juga tidak berkata, oh mesti keras pendeta, enggak juga. Tapi dimanja jangan. Karena ketika saudara memanjakan anak, kamu sedang merusak masa depan anak. Saya pastikan begini, nanti ketika dia dewasa, Anda, ketika ada mau pensiun kerja, ada kasih harta yang banyak sama anakmu, suruh kerja, pasti habis. Kenapa? Gak bisa kerja dia. Dia mau ngambil keputusan, ngah-ngoh dia bingung. Kenapa? Hasil produk manja sih. Saya mau kasih tahu, ada munculkan PowerPoint tadi ya, sekali lagi kasih Bapak yang begitu besar. Ya, saat dia memberikan apa yang sedang kita butuhkan. Pokoknya itu kebutuhan kita, pokoknya itu kita perlukan. Percaya, kasih Bapak yang besar pasti beri sama saudara. Kenapa enggak diberi? Engkau ragu sama kasih Bapak yang besar. Engkau cuma tahu, oh dia sanggup. Percaya gak kasih yang besar itu menyediakan segala yang kamu perlukan. Bukan yang sedang kita inginkan. Mari tolong cek di Alkitab kita masing-masing. Tolong dicek di Alkitab kita. Dalam Filipi pasal 4 itu ya, kalau gak salah ayat 19. Nanti saya minta tolong multimedia, saya gak sempat catat. Paulus berkata pada jemaat di Filipi 4 ayat 19. Dia berkata begini, Allahku, nah ini dia. Coba sama-sama kita baca, kita cek dari ayat ini, benarkah yang Tuhan berikan kebutuhan bukan keinginan? Mari kita lihat saudara ya. 2, 3. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Lihat, Allahku akan memenuhi segala keinginanmu, enggak, keperluanmu, kebutuhanmu. Selama itu adalah keperluan kita yang mendesak, kebutuhan kita, kasih Bapa yang besar pasti beri sama saudara. Anda lihat cerita di Alkitab, Israel terjepit di Laut Teberau. Itu Tuhan kasih jalan keluar. Laut terbelah jadi 2. Dengarkan saya baik-baik. Itu mujizat yang spektakuler. Itu mujizat yang sangat-sangat wow, sangat besar. Tempo-tempo yang kita perlukan, yang Anda butuhkan hari ini, itu sangat besar, melebihi keinginanmu. Engkau punya keinginan, tapi kau punya kebutuhan yang sangat besar. Untuk masa depanmu, masa depan pekerjaanmu, masa depan anak-anak keluargamu. Sekarang ada sebuah keperluan yang mendesak. Hari ini ada kebutuhan yang sangat besar. Itu Tuhan bisa kasih loh, melebihi kebesaran keinginanmu. Laut Merah terbelah jadi 2 loh. Anda inginnya sekian, Tuhan kasihnya jauh lebih besar daripada keinginanmu. Itu kebutuhan bisa begitu. Yang Tuhan beri lewat kasih yang besar, itu kebutuhan. Saya percaya orang sakit butuh kesembuhan. Orang kekurangan butuh berkat. Orang yang hancur butuh dipulihkan. Saya nggak tahu keperluanmu pagi ini, kebutuhan saudara, tapi Alkitab berkata, Paulus bersaksi, Allahku, saya ngomong firman nih, akan memenuhi segala keperluanmu. Allahku akan memenuhi segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Tuhan tak terbatas kuasanya, Dia sanggup menolong setiap kita. Jadi yang pertama, tolong kita hati-hati. Parameter kita apa untuk mengukur kasih Tuhan? Kenyamanankah? Kalau ukuran kita mengatakan, oh iya Tuhan mengasihi saya. Kenapa? Anda dimanja-manja sama Tuhan. Suruh dikasih terus dikasih. Anda berkata Tuhan mengasihi saya. Begitu ada kesukaran, datang masalah, mulai mulutmu ngomel berkata, Tuhan kayaknya udah jauh dari saya. Loh, ukuranmu apa? Ini bahaya ukuran yang salah. Kalau parameternya salah, ya semuanya salah jadinya. Pastikan ukuran kita bukan kenyamanan, bukan dimanja-manja maunya. Tuhan gak pernah berjanji memanjakan kita, enggak. Tapi Dia mengasihi kita. Perhatikan kata-kata saya ini baik-baik. Janji Tuhan adalah mengasihi kita, bukan memanjakan kita. Catat itu saudara. Jadi kalau hari ini saudara merasa ada kesukaran, di balik itu pasti ada pertolongan Tuhan. Kadang-kadang lewat kesukaran, Yusuf mengalami kesukaran, tiba-tiba jadi raja yang besar. Ada lihat ya,
Selalu Tuhan memberikan itu jauh lebih besar pada keinginan kita. Nggak usah khawatir. Yang Anda butuhkan hari ini adalah parameternya mesti betul. Ada keyakinan, kepercayaan betapa besar Tuhan mengasihi kita. Nggak cukup kau hanya punya iman, oh Tuhanku besar. Nggak cukup kita punya iman, bagi Tuhan nggak ada yang mustahil. Ya, semua kita tahu. Tapi di alam bawah sadar kita bergumul, ada krisis. Apa iya ya Tuhan mengasihi hidup saya? Ini kan masalahnya. Coba kita lihat bahaya yang kedua, parameter ini saudara ya. Jangan mengukur kasih Tuhan dengan perasaan. Nah ini juga. Kenapa Anda boleh mengukur kasih Tuhan dengan perasaan? Cobalah Anda lihat gambar itu. Karena perasaannya kita manusia, kita orang semua berubah-berubah. Lihat gambar yang pertama, yang kedua tadi saudara ya. Lihat gambarnya, perasaan semua orang berubah-berubah kan. Kadang tertawa, kadang merengut, kadang matanya ada cinta memandang, kadang marah, kadang gregetan. Anda lihat tuh gambar. Perasaan kita bisa begitu. Kadang tersenyum sukacita, lebar senyum Pepsodent. Sampai kelihatan giginya semua saudara ya. Saking senangnya kita. Perasaan kita bisa berubah-berubah setiap hari tergantung yang kita alami dan terjadi dalam hidup kita. Bisa berubah. Makanya lihat gambar berikutnya. Perasaan kita itu bukanlah alat ukur yang akurat untuk mengukur kasih Tuhan. Jangan bermain dengan perasaan. Jangan mengukur kasih Tuhan dengan alat ukur yang namanya perasaan. Itu bukan alat ukur yang tepat, yang akurat untuk mengukur kasih Tuhan. Ada seorang hamba Tuhan yang bernama Paul G. Karam. Kalau pagi ini yang mendengar firman Allah ibadah sama kita, misalnya di jemaat GSPDI Pulau Kenanga di Jakarta yang digembalakan oleh Mulyadi, Bapak rohani saya, tidak asing ya sama hamba Tuhan ini ya, Paul G. Karam. Karena beliau teman baiknya Mulyadi, ketua MPR kami di GSPDI, suka diundang di Pulau Kenanga, di GSPDI Pulau Kenanga. Ya, suka jadi pembicara, bahkan beberapa kali saya ingat saya pernah jadi pembicara di acara kumpulan kami hamba-hamba Tuhan nasional. Paul G. Karam dalam satu buku yang dia tulis, Kekristenan Sejati, beliau menuliskan begini, lihat statement tulisannya. Seseorang yang belum dewasa rohani, belum dewasa, mengalami apa? Jatuh bangun karena masih dikuasai oleh perasaan, kebawa baper itu saudara ya. Dan suasana hatinya. Tetapi lihat, yang sudah dewasa secara rohani tidak dikuasai oleh emosi-emosinya atau keadaan-keadaannya atau baper bawa perasaan, tetapi dikuasai oleh iman dan perkataan Allah, perkataan firman. Orang dewasa beda loh. Bagaimana kita bisa dikatakan dewasa? Kalau kemarin saya tajam menyoroti, ada banyak di antara kita merasa saya udah dewasa rohani Pak, merasa udah dewasa. Bagaimana coba kita merasa kita udah dewasa rohani tapi baperan? Loh, orang dewasa rohani kok baperan? Dikit-dikit baper perasaan sama orang. Saya mau kasih tahu ya, sorry to say saya katakan. Kalau Anda jadi orang Kristen baperan, itu tanda kamu belum dewasa. Dan orang baperan gak bisa berhasil. Anda akan habis, Anda akan selesai. Anda kerja gak mungkin bisa berhasil. Baperan, punya teman kerja ngomong gak enak sedikit, Anda berkata awas gak usah sama dia. Bagaimana Anda sukses? Orang ngomong saja Anda lihat negatifnya, baperan. Lihat ini gelagat langsung baper, langsung Anda mundur. Kadang kita itu baper bukan hanya sama manusia, sama Tuhan. Ya sama manusia saja kita gak boleh baper saudara. Apalagi kamu mulai baper sama Tuhan, mau jadi apa kita? Baper berarti kita mulai dikuasai emosi, kita mulai kecewa, kita mulai kepahitan sama Tuhan. Orang dewasa rohani itu gak baperan. Dia bukan dikuasai bapernya, dia dikuasai imannya, dia dikuasai oleh perkataan-perkataan firman. Doa saya, firman Tuhan kuasai kita, iman dalam hati yang kuasai kita, iman bahwa dia sanggup lakukan segala perkara. Dan kita punya iman dalam roh hati kita bahwa betapa besar Tuhan mengasihi hidup saya. Memahami kasih Tuhan itu ternyata penting. Ini yang Paulus coba, beberapa ayat lagi ya saya coba sodorkan sama saudara. Lihat Efesus pasal 3 ayat 18 sampai 19. Apa yang Paulus bilang kepada jemaat di Efesus? Saya tanggung ya, saya ingin bergelora saya menyampaikan memahami kasih Tuhan. Apa yang saya dapatkan dari Tuhan, saya lepaskan bagi sama saudara. Lihat ayat ini. Aku berdoa
supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami. Bukan dapat mengerti, dapat memahami. Memahami kasih Tuhan judulnya hari ini. Dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Betapa pentingnya kita memahami kasih Kristus yang tak terukur, tak terbendung itu. Memahami. Apalagi dan dapat mengenal. Memahami dan dapat mengenal. Kasih itu sekalipun, ini penting catatannya, sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dapat dipenuhi dan seterusnya. Perhatikan kalimat penting ini. Sekalipun ia, apa ia? Kasih Tuhan yang tingginya seperti langit, yang lebar luasnya seperti samudera. Sekalipun ia, kasih yang tak terbatas melampaui segala pengetahuan kita. Jadi Paulus sedang berkata, yang namanya kasih Tuhan itu gak bisa dimengerti, dicerna dengan logika akal kita. Saya ulang, kasih Tuhan yang sangat besar gak bisa dicerna dengan akal pikiran kepandaian kita. Saya suka pakai bahasa begini, Tuhan itu bukan objek yang bisa dipelajari. Kayak kita SMA praktikum, apa namanya itu, katak percobaan, tikus percobaan, kelinci percobaan, katak biasanya saudara ya. Kita beli di pasar lalu dingek gitu saya. Lalu kita pelajari. Tuhan itu bukan objek yang bisa kita pelajari loh. Oh Tuhan gini, Tuhan ini. Dia gak terbatas. Anda gak bisa pelajari kasih Tuhan. Gak bisa dimengerti kasih Tuhan dengan akal kita. Tapi dia subjek yang bisa dikenali. Kita gak bisa mengerti kasih Tuhan. Tapi kasih Tuhan bisa dikenali. Kalau pagi ini ada punya masalah yang berat, Tuhan tolong saudara, Anda bisa kenal, ini karena kasih Tuhan Pak Pendeta. Saya sakit, saya disembuhkan, Anda bisa kenal, Anda mau ngomong apa? Oh ini karena ini Pak Pendeta, ini karena kasih Tuhan yang besar sama saudara. Anda tidak cukup hanya memahami dengan iman dia besar, Anda juga harus dengan iman memahami kasih Tuhan dalam hidupmu tak terbatas. Sekalipun ada orang berkata, dia gak sadar, dia mengatakan Tuhan jauh dari saya gak mengasihi. Tuhan sudah ambil keputusan, dia gak berhenti mengasihi kita gara-gara kita ngomong seperti itu. Karena dia sudah memutuskan, aku mengasihi kamu dengan kasih yang kekal, aku cinta mati sama kamu. Imanmu biarlah memiliki ini dalam hidup saudara. Saya tidak perpanjang firman Allah, walaupun masih ada beberapa poin, dan saya pikir cukup. Anda bisa sudah memahami tentang kasih Tuhan. Hari ini kita ada semua karena kasih Tuhan. Jadi kalau pagi ini belum masalah saudara belum selesai, ingat ya, ada kasih Tuhan yang besar. Engkau bukan cuma percaya dia sanggup tolong saudara, tapi engkau mesti percaya kasih yang besar itu menyelesaikan semua masalahmu. Masa nyawa anaknya dia berikan, darahnya ditumpahkan, masa menyembuhkan saudara dia gak mau. Cenglinya begitu kan. Masa dia mau memberi jalan keluar dia gak mau. Anaknya diberikan kok. Masa cuma berkat saja kebutuhan kita dia gak kasih. Ingat harus memahami kasih Tuhan. Kasih Tuhan bisa dikenal lewat perbuatannya dalam kehidupan kita.